Halo para tukang lalajo dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Apakah sehat seperti biasanya? Tentunya, berjumpa kembali dengan saya Martin. Dengan mengusung tema perfilman, di sini saya akan merangkum kembali sebuah alur cerita film yang berjudul Unbreakable, yang dirilis tahun 2000-an. Di mana film ini akan membuat kalian berpikir, mungkinkah kalian menjadi salah satu orang yang beruntung, yang mempunyai kekuatan super yang terpendam yang tanpa kalian sadari, seperti halnya peran tokoh utama dalam alur cerita ini. Seperti apakah aksinya? Tanpa banyak berbasa-basi lagi kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai pada tahun 1961 yang bertempat di Philadelphia. Kita akan diperlihatkan seorang wanita yang baru saja dikaruniai anak pertamanya yang ia namai Price Elijah. Di mana wanita tersebut pun harus menerima kenyataan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya, di mana buah hatinya terlahir dengan kelainan penyakit langka yang bernama osteogenesis imperfecta, yaitu suatu kelainan fisik yang dimana tubuh tidak mampu memproduksi protein sehingga membuat tulang-tulang dalam tubuhnya sangat rapuh dan rentan patah. Seiring dengan berjalannya waktu dengan penyakit yang Elijah miliki, dia pun mendapatkan julukan dari teman-temannya sebagai manusia patah tulang, atau julukan Mr. Glass. Di mana pada masa pemulihannya Elijah pun menghabiskan waktunya dengan duduk di sebuah kursi roda dan membaca komik pahlawan super kesukaannya. Dan beberapa tahun kemudian, cerita pun akan berfokus pada seorang pria berambut skinhead yang sedang menaiki kereta yang bernama David Dunn, dan ini orangnya. Tak lama wanita berparas cantik pun datang menghampirinya. David yang menyadari bahwa dirinya mempunyai istri demplon yang menunggunya di rumah, David pun tidak memperdulikannya dan justru mencoba untuk merayunya. Di mana David tidak menyadari sesuatu mengerikan akan terjadi padanya. Di sisi lain kini buah hati David yang bernama Joseph pun terkejut melihat kereta yang ditumpangi ayahnya mengalami suatu insiden kecelakaan yang sangat mengerikan. Dan atas kejadian tersebut ternyata David pun selamat tanpa mengalami luka sedikit pun pada tubuhnya, di mana David pun menjadi satu-satunya korban yang selamat dari 131 penumpang lainnya yang mengalami insiden mengerikan tersebut. Di mana para keluarga korban kecelakaan itu pun dibuat terkejut melihat David yang selamat tanpa mengalami luka sedikit pun. Di sisi lain David pun turut hadir dalam upacara memperingati para korban kecelakaan itu. Tak lama David pun mendapat suatu amplop di depan kaca mobilnya, di mana amplop itu pun berisi kartu galeri seni milik Elijah, dan kartu itu pun bertuliskan pertanyaan, kapan terakhir kali David terserang penyakit pada tubuhnya. David yang menyadari hal tersebut pun lantas mencoba untuk menanyakan pada sang istri yang bernama Audrey, di mana Audrey yang sudah membangun rumah tangga bertahun-tahun bersama David pun justru tidak mengingatnya. Di sisi lain kini David bersama Joseph datang ke sebuah tempat galeri seni milik Elijah, di mana David pun menanyakan maksud dan tujuan Elijah yang telah mengirimkan surat pada hari sebelumnya. Elijah pun menyampaikan bahwa kekebalan pada tubuh David setelah mengalami kecelakaan kereta yang menimpanya dan juga tubuhnya yang tidak pernah terserang penyakit bukanlah suatu keajaiban melainkan suatu bentuk kekuatan terpendam yang tidak David sadari. Di mana menurut Elijah atas pengetahuannya dari kesehariannya dalam membaca komik yang menurutnya komik adalah sebuah pengetahuan yang diwariskan dari sejarah metode kuno, Elijah pun meyakini bahwa David mempunyai kekuatan luar biasa layaknya sebuah tokoh pahlawan super di dalam sebuah komik yang Elijah buat. Sementara itu mendengar teori yang Elijah sampaikan, lantas David pun menegaskan bahwa dirinya hanya manusia di mana David pun pernah mengalami insiden kecelakaan bersama sang istri yang mengakibatkan David pun harus pensiun dari atlet olahraga footballnya. Karena pembicaraan sudah ngaler ngidul dan di luar nalar akal sehat manusia, lantas David mengajak Joseph untuk pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain ternyata semenjak insiden kecelakaan yang menimpa David bersama sang istri membuat hubungan mereka pun menjadi tidak harmonis, di mana alasan itu pun dilatar belakangi dari sikap David yang tiba-tiba berubah, di mana David pun sudah tidak lagi satu ranjang dan sudah jarang melucuti pakaian dan memanjakan surabi tutung milik sang istri. Dan pagi hari pun tiba, kini David pun melakukan pekerjaan menjadi seorang security, di mana di sela pekerjaannya Elijah pun datang kembali menemuinya. Dan pada saat melakukan pekerjaannya,
keanehan pun terjadi di mana dengan naluri yang terlintas dalam pikirannya dalam mendeteksi kejahatan. David pun memberitahu Elijah bahwa dia melihat seorang pria misterius yang membawa sebuah pistol di saku celananya, yang bisa saja berpotensi akan membahayakan orang lain. Mendengar hal tersebut membuat Elijah pun meyakini bahwa mungkin itulah salah satu kekuatan yang David miliki, di mana untuk membuktikan hal itu lantas Elijah pun mencoba untuk mengikuti pria misterius tersebut. Dan pada saat mengikuti pria itu tiba-tiba, atas kecelakaan itu membuat Elijah pun dilarikan ke sebuah rumah sakit dan atas luka yang dia alami, membuat Elijah pun kembali harus memakai kursi roda. Semasa penyembuhannya Elijah pun bertemu dengan Audrey yang juga bekerja di sana, di mana Elijah mencoba memberitahu kekuatan terpendam yang suaminya miliki yang tanpa Audrey sadari. Sementara di tempat lainnya, David yang penasaran dengan perkataan dari Elijah pun mencoba untuk mengangkat sebuah alat berat, di mana pada saat David mencobanya, David justru bisa mengangkat beban yang jauh lebih berat melampaui kekuatan manusia pada umumnya. Joseph yang menyaksikan hal tersebut pun mulai mengidolakan sang ayah dan meyakini bahwa perkataan Elijah sebelumnya benar bahwa ayahnya merupakan pahlawan super. Seiring dengan waktu, naluri dalam pikiran David pun sering bermunculan, di mana saat David melakukan kontak dengan orang lain, David bisa melihat suatu tindakan kejahatan yang pernah mereka lakukan. Dan tak lama David mendapat kabar bahwa anaknya terluka, di mana David yang mendengar hal tersebut bergegas pergi menemuinya. Ternyata Joseph pun terlibat perkelahian dengan temannya, di mana Joseph yang meyakini bahwa dirinya memiliki kekuatan super, menyerupai ayahnya. Di mana Joseph yang mencoba untuk membantu temannya yang sedang diganggu, justru malah menjadi bulan-bulanan temannya. Di mana David pun menegaskan bahwa dirinya hanyalah manusia biasa dan tidak seperti Joseph pikirkan. Joseph yang kecewa mendengar hal tersebut, lantas sesampainya di rumah, di hadapan ibunya Joseph pun mencuri sebuah pistol milik sang ayah dan mencoba untuk menembak ayahnya, untuk membuktikan bahwa ayahnya mempunyai ilmu kebal. Melihat hal tersebut dan tak ingin mati konyol ulah anaknya sendiri, lantas David pun marah dan menyuruh Joseph untuk menghentikannya, karena tindakannya bisa membuat Joseph jadi anak durhaka. Dan atas apa yang telah dialami padanya dan keluarganya lantas David pun datang ke galeri seni untuk menemui Elijah, di mana David pun menyuruh Elijah untuk berhenti menemuinya dan juga menjauhi keluarganya, dengan teori-teori Elijah yang meyakinkan bahwa David mempunyai kekuatan super hanyalah suatu keliruan, di mana ternyata David pernah terbaring di rumah sakit, karena sebuah insiden tenggelam yang membuatnya hampir tewas, dan atas peristiwa itu membuat David trauma dan sangat takut dengan air. Di sisi lain atas kejadian itu membuat Elijah pun marah, di mana Elijah pun membuat suatu kekacauan yang membuatnya hampir dilaporkan ke pihak yang berwajib. Di mana kekacauan itu pun terhenti, setelah Elijah menemukan suatu komik yang menyerupai kehidupan dirinya dan David. Sementara itu Elijah pun mencoba meyakinkan kembali David, di mana Elijah pun mengirimkan sebuah pesan yang berisi fakta-fakta dari sebuah komik yang ia dapatkan, bahwa ketakutan David pada air hanyalah sebuah kelemahan pada pahlawan super lainnya. Di mana pahlawan super sering mempunyai kelemahannya sendiri. Dengan latar belakang kehidupan Elijah dan David yang berlawanan, Elijah dengan penyakit yang membuat tubuhnya lemah, sedangkan David yang tubuhnya seperti orang kebal. Lantas itulah yang membuat Elijah yakin bahwa kekuatan David memang benar adanya. Di derasan hujan yang berjatuhan David pun mendatangi suatu tempat, di mana tempat tersebut berisi bangkai-bangkai mobil yang terbengkalai dengan keadaan rusak. David pun teringat kenangan yang mengerikan bersama istri dulu, di mana David pun mengalami kecelakaan yang luar biasa. Di mana fakta pun berbicara bahwa pasca kejadian tersebut David tidak mengalami luka apapun, di mana untuk menyelamatkan sang istri yang terjepit dalam mobil, David pun dengan mudahnya merusak pintu mobil tersebut dengan kekuatannya. David yang terpengaruh perkataan Elijah pun mencoba meminta saran kepadanya untuk meyakinkan David dengan kekuatan yang dia miliki. David pun berdiri di tengah keramaian di suatu stasiun, dan pada saat berbagai orang menabraknya David pun merasa berbagai kejahatan yang mereka lakukan, pengeroyokan, perampokan sampai pengencrotan terpampang jelas dalam pemikiran David, sampai ada salah satu kejadian yang membuat David pun murka, di mana ketika seorang petugas kebersihan yang bejat mendatangi suatu rumah dan membunuh seorang ayah dan lalu menyekap istri dan dua anaknya. David yang mencoba untuk menggunakan kekuatannya demi menyelamatkan keluarga itu pun mulai mengikuti pria tersebut.
Dengan kostum pahlawan super buatannya yang anti-air untuk mengantisipasi kelemahannya, David pun mengikuti pria itu menuju suatu rumah. Dan pada saat menyusuri ruangan rumah tersebut, di mana David pun terkejut melihat dua anak muda yang sedang disekap di tempat itu, dan bergegas untuk menolongnya. Dan pada saat itu David mencoba untuk mencari korban lainnya. Tiba-tiba, David pun terjatuh dari sebuah loteng dan mendarat dalam suatu kolam air yang membuat David pun tidak bisa berbuat apa-apa, di mana saat ajal akan menghampiri dirinya, David pun tertolong oleh dua orang anak muda yang ia lepaskan sebelumnya. Sementara itu seorang OB itu pun sedang asik menyiksa seorang wanita, di mana David yang kesal karena telah dijongkokkan pun mencoba untuk menyerangnya. Di mana David pun bisa membunuh OB tersebut, tapi seorang ibu dari dua anak itu pun telah mati tak terselamatkan. Dan keesokan harinya David pun secara diam-diam memberikan Joseph artikel suatu kabar mengenai tindakan heroik yang menampilkan sketsa David saat memakai kostum pahlawan supernya, yang menyelamatkan dua nyawa dari suatu kejahatan yang membagongkan. Di mana David menyuruh Joseph untuk merahasiakannya. Sementara itu kini David pun datang untuk menemui Elijah yang juga bertemu dengan ibunya. Di mana Elijah pun mengucapkan selamat atas tindakan David dan juga kekuatan baru yang dia miliki. Dan pada saat berjabat tangan dengannya, sebuah fakta mengejutkan pun terkuak. Di balik kejeniusannya ternyata, Elijah adalah dalang dari beberapa kecelakaan yang mengerikan, yang salah satunya kecelakaan pemboman kereta yang dialami oleh David. Dan alasan Elijah melakukan hal gila yang mengorbankan begitu banyak nyawa manusia, hanya karena ingin menemukan kekuatan yang ada pada dalam diri David. Elijah pun meyakini bahwa dia dan juga David ditakdirkan untuk menjadi musuh satu sama lain. Dan atas perbuatannya Elijah pun dilaporkan ke pihak yang berwajib, dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Elijah ditangkap dan ditempatkan di rumah sakit jiwa yang berisi para kriminal gila. Dan film pun berakhir. Ya, mungkin pesan moral yang dapat dipetik dalam alur cerita ini, tetaplah hidup walaupun kalian masih menjadi beban keluarga, karena sejatinya manusia hidup pasti mempunyai bakat terpendam yang belum kalian sadari. Saya Martin Lalajo Channel pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di next alur cerita selanjutnya. Bye-bye.